Oke guys, jadi setiap pemain di FM Mobile 2024 itu mempunyai personality atau karakter. Ambil contoh di sini Cristiano Ronaldo memiliki personality relentless. Lalu kalau Lionel Messi personality-nya fearless. Pemain-pemain lainnya juga punya personality ya, kayak Virgil van Dijk, demanding leader, terus Muhammad Salah, steady gitu ya. Nah, apa sih maksudnya personality itu? Lalu personality seperti apa yang bagus untuk tim, dan bagaimana kita bisa membuat penilaian apakah pemain ini bagus atau enggak dari personality itu. Tonton video ini selengkapnya ya. Halo guys, kembali lagi bersama gua si Paling Football Manager, di mana gua akan memberikan video tips dan triks dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses selalu main game ini. Oke, langsung aja ya guys. Kita di video ini akan membahas soal kepribadian ya, atau personality ya. Jadi setiap pemain di FM Mobile 2024 itu mempunyai kepribadian tertentu, dan itu mempengaruhi permainan dia gitu ya, mempengaruhi bagaimana dia bekerja dalam tim gitu ya. Kita ambil contoh Lionel Messi ya, tadi udah sempat kita singgung sedikit di awal video. Dia kepribadiannya fearless. Nah, kalau mau tahu kepribadian fearless itu bagus atau enggak untuk tim gitu ya, kita klik aja di tulisan fearlessnya. Nah, di sini ada hal-hal yang membuat dia memiliki nilai plus dan nilai minus gitu ya. Nah, kalau seorang fearless itu dia loyal. Oh ya, buat yang mungkin kesulitan berbahasa Inggris, fearless itu artinya tidak punya rasa takut ya, berani gitu ya, tidak pernah takut. Nah, lalu ketika kita klik fearless, di sini ada berbagai macam kepribadian lain yang dianggap sebagai sisi positif dari fearless ya. Dia loyal, berarti dia setia gitu ya. Memang kan dia lama nih main di Barcelona ya. Terus adaptable, dia mudah beradaptasi. Dia ambisius ya. Sekarang udah nggak jempol hijau, berarti dia sebenarnya udah nggak terlalu ambisius, tapi ya cukup ambisius gitu ya. Determine itu artinya dia memiliki determinasi, dia memiliki semangat juang gitu ya. Capable under pressure itu artinya dia mempunyai kemampuan untuk bertahan dalam tekanan ya. Lalu dia profesional, jempol juga, berarti akhirnya dia profesional. Tapi dia lazy ya, dianggap lazy mungkin karena udah umurnya ya, jadi Messi udah kurang greget gitu ya, sudah mulai malas. Lalu konsisten gitu ya. Nah, ini lazy ini yang nilai FM ya, bukan gue ya. Jadi tolong penggemar Messi jangan seruduk gue, jangan ngerujak gue. Gue cuman ngebacain aja gitu ya. Lalu ambil contoh lainnya tadi ya, Cristiano Ronaldo ya. Nah, kalau Ronaldo di sini personality-nya relentless. Relentless itu artinya tak pernah berhenti ya. Ini memang kepribadiannya Ronaldo banget kan, tidak pernah berhenti berusaha, tidak pernah berhenti dari timnas, tidak pernah berhenti mencetak rekor, tidak pernah berhenti berusaha, pokoknya tidak pernah berhenti lah. Itu disebut relentless. Nah, kalau kita klik relentless di sini, muncul berbagai kepribadian relentless. Yang pertama mercenary. Mercenary ini mata duitan gitu ya. Dia segala sesuatunya diukur dengan uang. Merchant kan pedagang, bersifat pedagang. Mercenary ya mata duitan gitu ya. Tolong jangan ngerujak gue ya fans Ronaldo. Ini gue cuman baca dari analisisnya FM Mobile 2024 aja. Lalu adaptable, dia mudah beradaptasi. Terus dia ambisius, ya itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang biasa aja juga, netral lah ya, ambisius. Determine, dia punya semangat juang, itu dikasih jempol ya. Capable under pressure, yaitu dia mampu bertahan dalam tekanan ya. Terus dia profesional. Nah, terus willing to bend the rules. Nah, ini mungkin bisa dianggap hal yang buruk atau netral atau baik ya. Willing to bend the rules itu artinya mempunyai kecenderungan atau keinginan untuk melawan dari aturan gitu ya. Mungkin kalau aturannya terlalu kaku atau dia nggak seneng, dia akan tidak segan-segan untuk melawan gitu. Nah, satu lagi lazy. Nah, ini juga agak aneh ya, Ronaldo kok lazy ya, padahal kita tahu Ronaldo kan gila kerja. Tapi begitulah menurut analisis di FM Mobile ya. Nah, dan seperti itu kita bisa cek berbagai macam kepribadian pemain lainnya ya.
ambil contoh pemain-pemain Real Madrid gitu ya, mungkin Luka Modric. Dia personalitinya honest itu artinya jujur. Kalau kita klik, nah ini ternyata ada berbagai macam poin-poin kepribadian lainnya gitu ya. Terus kita coba lagi Vinicius Junior, relentlessly ambitious, berarti dia berambisi tanpa henti gitu. Jadi ambisius terus gitu ya. Nah, ternyata tidak positif juga. Ada berbagai macam hal yang dianggap netral atau bisa juga positif atau negatif gitu. Nah, kalau pemain-pemain biasa memang kecenderungannya normal, kayak misalkan ini Peter nih. Nah, dia pasti normal karena ya kita juga nggak tahu dia ini orangnya kayak gimana. Mungkin developer FM juga nggak tahu nih Peter nih siapa, kepribadiannya kayak gimana gitu kan. Akhirnya dikasih normal. Jadi banyak pemain-pemain yang normal gitu ya. Lalu Jude Bellingham, fearless leader. Jadi dia seorang pemimpin yang tidak punya rasa takut gitu ya. Jadi seperti itu sih guys. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menyusun tim berdasarkan pemain-pemain itu sehingga membuat tim itu jadi lebih baik, jadi kuat gitu ya. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan dari berbagai kepribadian, personality, karakter dari pemain-pemain kita. Gue ambil contoh Sevan gue ya, yang sukses ya, Luton Town. Gue baru aja treble winner nih, gue juara Premier League, juara Carabao Cup, dan gue juara Liga Champions ya. Treble nih gitu. Gue memiliki strategi seperti ini nih ya. Nah, pemain-pemain gue ini hampir semuanya punya personality gitu ya. Jadi mereka punya karakter yang kuat supaya tim ini bisa menang. Contoh kipernya De Gea ya kan. Personality-nya demanding. Demanding tuh berarti menuntut, dia banyak mau gitu ya. Nah, ternyata kalau kita klik banyak turunan kepribadiannya lagi yang bagus di dalamnya, adaptable, ambitious, determined, professional, sporting, chill, seperti itu guys. Terus Hans Hatteboer sebagai bek kanan gue ya kan, statusnya bagus banget, ditopang dengan personality yang bagus juga, unselfish. Unselfish ini artinya tidak egois gitu ya, tidak mudah berbagi gitu ya. Ternyata menghasilkan turunan kepribadian yang lainnya yang juga positif. Mungkin sedikit satu poin yang negatif, agresif gitu ya. Terus Riza Durmisi ini juga punya kepribadian ambisius ya. Salah satu pemain yang gue beli dengan free transfer dulu waktu awal musim gitu. Terus Mats Anderson ini juga punya kepribadian determined leader gitu ya. Terus Giancarlo Simic juga punya kepribadian relentlessly ambitious gitu ya. Terus Morten Hillman juga punya kepribadian unselfish. Terus ada Teun Koopmeiners punya kepribadian honest atau jujur ya. Lalu Renato Sanchez juga punya kepribadian determined. Terus Nicolas Gonzalez gitu ya, determined juga gitu. Terus Helder Costa, nah ini baru normal nih, mungkin karena dia bukan pemain yang ngetop jadi tidak ketahuan ya kepribadiannya seperti apa, jadi dia taruhnya normal aja. Lalu sang striker Amine Goire, dia determined gitu. Nah, bisa kalian lihat ya, dari 11 pemain 10 pemain gue punya kepribadian yang kuat gitu ya. Hanya si Helder Costa aja yang normal. Ini mempermudah kita, mempermudah gue sebagai pelatih itu ngasih mereka team talk yang agresif gitu ya. Mereka tidak mudah baper gitu. Terus membuat mereka itu bisa cepet rebound kalau kalah gitu ya. Mungkin sulit membuat tim ini lose streak gitu ya, karena setiap kalah dia akan rebound, minimal seri di pertandingan berikutnya atau minimal menang. Jadi kalau kita sudah punya pemain dengan karakter-karakter kuat seperti ini, lebih mudah kita mengatur tim supaya tim itu lebih punya karakter yang kuat gitu ya. Kalau pemainnya normal-normal semua ya ala kadarnya aja, biasa-biasa aja. Nah, ini biasanya jadi salah satu pertimbangan gue juga kalau lagi mau transfer pemain ya, calon pemain. Hindarilah karakter-karakter yang jelek ya, seperti tadi mercenary, berarti dia mata duitan gitu ya. Terus kalau dia undisciplined, dia berarti
nggak disiplin lah, mudah bolos gitu-gitu. Terus hindari juga pemain kayak Jadon Sancho gini, moody gitu ya. Moody itu kan mut-mutan gitu ya, tidak stabil, tidak konsisten gitu ya. Terus dijelaskan sini somewhat unprofessional ya, entah mengapa dia tidak profesional gitu ya. Ya, jadi seperti itu aja guys videonya kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Bagaimana memilih pemain itu juga salah satu pertimbangannya dari personality-nya gitu ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar, boleh seputar ini, boleh seputar yang lain. Nanti gue akan bantu coba jawab sebisa gue. Jangan lupa like, subscribe, share, juga komen video-videonya ya. Lalu begitu saja videonya dari gue, Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.